Oke, daon nih. Bakal calon Presiden 2024 yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan agar masyarakat menerima jika ada yang bagi-bagi uang jelang pemilu, namun pilihan tetap sesuai hati nurani. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut praktik money politik merupakan bentuk tindakan koruptif yang harus dihindari. Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyayangkan pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan agar masyarakat menerima jika ada bagi-bagi uang jelang pemilu tersebut. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri menyatakan praktik bagi-bagi uang jelang pemilu atau money politik merupakan salah satu penyebab maraknya praktek korupsi para pejabat publik. Untuk itu, KPK mengajak semua pihak bersama-sama mencegah terjadinya praktek money politik. Kami terus melakukan edukasi ya. Edukasi ini tidak hanya edukasi yang kami lakukan itu teman-teman, tidak hanya kepada masyarakat sebagai penerima gitu tadi ya. Dari serangan fajar tadi itu, tapi juga baik itu penyelenggara pemilunya, dari PKPU, dari Bawaslu, dari calon-calon anggota legislatif eksekutifnya, termasuk pada masyarakat, pada kita semuanya, untuk sama-sama bahwa serangan fajar yang dimaksudkan misalnya dengan bagi-bagi uang dan sebagainya dalam proses-proses yang sedang berjalan itu, artinya tindakan koruptif yang pada ujungnya, pada gilirannya dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK itu motifnya sama gitu, untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Saya kira tidak ingin terjadi kembali hal-hal semacam itu ya tidak bisa dibenarkan. Halo, kembali lagi bersama saya Indah Sri Wahyuni di podcast Avi. Oke, tadi kita udah menyaksikan beberapa cuplikan video tentang money politik di Indonesia. Untuk itu mari kita kulik bersama para narasumber kita hari ini. Ada Mas Fadli Zulfikri. Gimana Mas tentang tanggapannya mengenai money politik yang ada di Indonesia? Oh ya, terima kasih waktunya Mbak Indah. Kalau menurut saya ya, money politik itu sudah, kalau di dalam beberapa daerah itu sudah menjadi tradisi Mbak Indah. Dalam beberapa kasus itu praktik pemberian uang kayak serangan subuh itu sering dilakukan saat kampanye. Jadi mereka menganggap itu sebuah tradisi. Jadi kayak bukan suap. Oh, berarti bukan suap gitu ya Mas ya? Berarti diperbolehkan begitu itu. Oke. Baiklah, selanjutnya mungkin dari Mbak Indi kali ada yang mau dijelaskan tentang money politik. Terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Mungkin saya tidak menjelaskan ya, tapi saya lebih ke pertanyaan gitu. Dari jawaban Mas Fadli tadi gitu, kenapa alasan diperbolehkan gitu, sementara money politik itu salah satu bentuk yang buruk ya dalam pandangan secara undang-undang gitu. Bahkan dari segi pengawasan juga itu akan munculnya nanti bibit-bibit koruptor. Mungkin seperti itu. Sepertinya ada. Oke, silakan Mas Agus, silakan. Jadi Mbak menjawab, mungkin bagi kita sebagai masyarakat ya mungkin hal tersebut itu udah kayak lumrah bagi kita, karena kita juga memahami bahwasanya ini kan kayak event gitu ya, per 5 tahun sekali atau hal-hal yang jarang juga kan. Itu bagi kita juga sering memanfaatkan momen tersebut gitu. Nah itu kan bagian dari menambahkan income bagi kita. Nah bagi kita itu bantuan finansial gitu jangka pendek, tapi itu sangat membantu gitu, lebih nyata gitu. Lebih nyata, nominalnya juga yang kita dapatkan gitu kan. Jadi gimana? Oke. Ya silakan lanjut Mbak. Tetapi gini kan Mas Joko, dari hasil yang Mas dapat gitu, jika dibagikan dengan event tahunan yang 5 tahun itu gitu, kira-kira berapa sih Mas dapatnya gitu? Maksudnya dibandingkan dengan nantinya para pejabat atau pemberi money politik ini mengambil lebih dari apa yang mereka berikan. Nah kalau bicara tentang
berapa sih yang kita dapat gitu. Nah, kita juga sulit ya menjelaskan secara detailnya atau sesuai data gitu deh. Soalnya tergantung juga sih kita itu peran kita sebagai masyarakat itu apa gitu. Nah, tergantung juga sama hubungan kita ke masyarakat atau politik lain gitu. Nah, jadi kita tuh nggak bisa menyamaratakan. Yang jelas nominal itu Izin menambahkan, di luar dari yang didapatkan ya, dalam pandangan saya juga sebenarnya tidak membenarkan ya money politik itu. Tapi dalam kondisi seperti masyarakat miskin ya, pemberian serangan fajar atau uang itu bisa dianggap membantu secara langsung. Jadi tidak, kalau dibandingkan dengan janji-janji yang disampaikan oleh calon kan itu nanti masih nunggu dulu itu entah terlaksana atau enggak nih. Jadi itu kan merupakan bantuan secara langsung. Tapi sebenarnya saya juga pribadi tidak membenarkan. Ya, saya setuju juga. Saya juga sebenarnya nggak membenarkan. Tapi sebenarnya money politik ini kalau boleh saya jelaskan itu bukan melulu tentang nominal uang ya. Kadang-kadang mereka itu kayak mereka itu memanfaatkan itu sebagai kayak bantuan sosial gitu loh. Jadi kan kita ini kayak misalnya kita nggak terima atau menolak pemberian dari segelintir orang gitu kan yang dipercaya oleh parpol masing-masing gitu kan. Jadi kayak kita ini dianggap tidak sopan gitu kalau tidak menerimanya gitu. Jadi kita kayak mau nggak mau kadang-kadang ada sikap udah terima aja deh kan pemberian gitu sebagai masyarakat. Nah, bentar. Untuk Mas Joko dan Mas Fadli, harusnya kalau menurut saya nih, menurut pandangan saya, kalau memang kita menerima dan itu istilahnya jadi event tahunan gitu kan, membantu pada saat itu gitu, harusnya kita menerima jangan yang sedikit dong, sekalian aja yang banyak. Kan itu lebih membantu ya gitu, karena daripada dengan janji-janji mereka di event yang 5 tahunan ini kalau cuma nerima 50.000 kan rugi di kita dong. Izin menjawab Mbak Indi. Maaf ya Mbak, mungkin dan beberapa orang kan kondisinya beda-beda ya Mbak. Jadi nominal seperti 50.000 itu mungkin di kita apa sih kecil banget gitu ya mungkin ya. Tapi dalam kondisi orang yang mungkin udah terlalu miskin gitu atau janda sudah tua itu mereka sangat membutuhkan itu Mbak Indi untuk kelangsungan hidup. Bahkan untuk makan hari ini pun mereka masih mikir mau makan apa ya, dapat uang dari mana ya. Makanya orang-orang itu yang sangat membutuhkan itu. Oke, ada yang pro, ada yang kontra. Kira-kira bagi yang pro ini, Mas Fadli sama Mas Agus, apa pernah menerima money politik mungkin sehingga pro terhadap situasi seperti ini? Boleh dijelaskan Mas Fadli atau Mas Agus? Oke, mungkin dari saya. Kalau saya jujur, saya sebagai masyarakat mungkin dari awal pertama kali saya bisa masuk ke dalam kategori pemilihan, saya pernah mendapatkan hal itu money politik ya berupa uang yang seperti dijelaskan Mas Fadli tadi. Saya nggak tahu nih, saya masih posisi pagi-pagi bangun tidur, tiba-tiba ada tamu datang ngasih amplop, tapi di dalam amplop itu kayak ada spanduk perangko gitulah atas nama calon gitu kan. Nah, tapi mereka itu ada berpesan jangan lupa pilih ini ya, nomor ini, sampai dijelaskan gitu secara rinci dari partai apa, nomor berapa, sampai warna-warnanya gitu, saking pengen mereka itu mengidentifikasi secara jelas gitu kan, biar nggak salah pilih. Nah, di situ juga ada uangnya gitu kan. Kadang-kadang mereka juga memberikan kayak sembako lain gitu selain uang gitu. Gitu saya pernah menerima. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara lebih kompleks gitu kan, money politik ini bukan hanya menyasar kepada masyarakat, kepada penyelenggara pemilu sendiri pun para calon itu juga hadir kan seperti itu. Ya, pengalaman pribadi saya sendiri, saya pernah menjadi seorang penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan PPK. Nah,
Kalau di masyarakat mungkin mereka mainnya tadi di angka yang dibilang tadi kan 50.000 kan gitu, di angka 100.000. Nah, tapi untuk penyelenggara itu mainnya lebih besar. Saya sendiri sewaktu menjadi seorang penyelenggara pemilu, ada beberapa calon yang datang kepada saya untuk ngapain? Untuk merubah suara, untuk mendongkrak suara supaya bisa terpilih. Utamanya itu biasanya yang di DPR RI. Nah, untuk DPR kota juga ada. Nah, untuk DPR RI sendiri bahkan sudah di DP. Saya sudah di DP 20 juta sudah dikasih. Sudah dipegang sama rekan saya. 20 juta itu hanya untuk DP, untuk mendongkrak suaranya. Ada juga dari calon lain juga seperti itu. Nominalnya bahkan hitungannya satu suara itu di angka 100.000. Satu suara yang bisa kami dongkrak. Nah, kalau mungkin hitungannya kalau ke masyarakat, hitungannya per orang kan gitu kan, hanya menerima 100.000. Tapi kami yang kalau kalian bisa merubah suaranya, bisa kami angkat misalnya suaranya sampai dengan 1.000 suara kali 100.000, udah 100 juta. Kan seperti itu. Itu manipulatif sampai ke situ mereka menyasarnya. Nah, juga begitu dengan yang di DPR kota kan gitu. Bahkan amplopnya ditinggal di rumah saya. Kami pulang rekapitulasi sampai jam 3 malam, mereka datang ke rumah jam 3 malam meninggalkan amplop, ya mungkin hitungan 15 juta kan seperti itu. Nah, itu memang money politik ini bukan hanya menyasar ke masyarakat, juga menyasar sampai dengan ke penyelenggara pemilu. Kenapa mungkin itu bisa terjadi? Ya mungkin tadi di kalangan masyarakat mungkin memang masih membutuhkan uang kan seperti itu. Jadi ada narasi ya aji mumpung kan gitu, 5 tahun sekali. Bahkan masyarakat juga apatis kan gitu kan ya, kalau nggak ada uangnya ngapain kami datang ke TPS kan gitu kan, capek-capek bagus kami golput. Nah, untuk yang di penyelenggara sendiri sebenarnya setelah saya amati mungkin sistemnya yang masih memungkinkan kan seperti itu. Ya pengalaman itu kan ya, sewaktu kami rekap misalnya di kecamatan, ternyata memang bisa angka suara itu ya PPK yang memasukkan. Walaupun misalnya yang dibacakan 10 untuk calon A, kalau kami buat misalnya 0, ya 0 kan gitu kan. Sistem hanya melihat jumlah akhir, berapa jumlah pemilih yang hadir, 200. Nah, ketika diakumulasikan dari seluruh suara pemilih, seluruh suara calon 200, ya udah dia menerima sistem itu. Tapi kemana suaranya dia nggak peduli. Pokoknya ya udah pemilih yang hadir 200, jumlah suara sah di akhir 200, selesai, clear. Nah, disitulah saya rasa peluang untuk bermain di penyelenggara itu bisa terjadi. Jadi mungkin ya kedepannya kita berharap money politik ini memang ini adalah perilaku yang tidak baik. Ya kita berharap itu bisa mulai dihindari kan gitu kan ya. Walaupun memang instan, tapi kan kedepannya itu nanti yang akan menimbulkan niat pejabat itu untuk melaksanakan korupsi. Mungkin itu pandangan kita terkait dengan money politik ini, Mbak Indah. Oke. Jadi ini kebanyakan yang bad practice-nya ya. Kira-kira Mas Fauzi sebagai penyelenggara ada nggak sih yang good practice dari KPU itu sendiri? Nah, kalau mungkin kalau yang goodnya mungkin ya saya pribadi, itu tadi kan saya pribadi yang menolak kan seperti itu kan. Ya kalau dilihat dari segi nominal, siapa yang nggak tergiur kan gitu kan untuk merubah suara saja kan gitu kan. 20 juta sudah di DP kan seperti itu hanya untuk DP kan gitu kan. Kalau kemarin dihitung-hitung itu jadi kan gitu kan, ya mungkin saya sudah punya roda 4 saat ini kan gitu. Itu hanya untuk dari satu calon loh, untuk DPR RI doang, belum DPR kota kan gitu, belum DPR provinsi, belum DPD kan seperti itu. Jadi ya masih banyak penyelenggara itu yang ya kami yakin kan gitu kan, masih banyak penyelenggara yang jujur kan gitu kan dan menolak itu. Dan ya kami berharap ke depannya semua unsur baik dari penyelenggara juga masyarakat ya mudah-mudahan ke depannya lebih baiklah demokrasi kita. Mungkin itu dari kita. Udah dengar nih gimana situasi atau money politik di masyarakat kita sendiri. Juga ada dari beberapa narasumber ini. Mungkin sekian ya dari podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Sekian, terima kasih. Saya Indah Sriwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.